kamu dohot damai nasian di bata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, masih segar dalam ingatan kita dalam beberapa hari ini kita dengan penuh sukacita merayakan perayaan Natal kelahiran Tuhan Yesus. Karena itu kami menyampaikan kepada kita semua selamat Natal. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Senin tanggal 7 Desember 2021 tertulis dari Matius pasal 2 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Asa dum launa sida Roma suru-suruan di Tuhani. Di ida si Joseph di Nipina nama dokti bana. Hihimaho buan madak danaki rab dohot inanai. Mapurus mahamu tutano Misir. Disi mahamu jolo paima romu sehatakku. Ai nanang luluan ni si Herodes do dak danaki. Asa bunuhonna. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu menggagalkan rencana dan maksud Allah di tengah-tengah dunia ini. Kekuatan sehebat apapun tidak akan mampu membendung, tidak akan mampu menghambat setiap rencana, setiap maksud Allah di tengah-tengah dunia ini. Termasuk di dalamnya adalah rencana penyelamatan terhadap manusia itu yang telah dirancang oleh Allah bukan dalam waktu yang singkat, tetapi ratusan bahkan ribuan tahun itu disampaikan supaya setiap orang itu boleh mempersiapkan hatinya, mempersiapkan dirinya, dan boleh menerimanya. Oleh karena itu ketika ada kekuatan-kekuatan yang mencoba menghalangi, yang mencoba menghambat rencana dan maksud Allah itu di tengah-tengah dunia ini, hal itu tidak akan terjadi. Walau sehebat apapun, sekuat apapun dia, walau sebesar apapun kekuatan yang dia miliki, tidak akan mampu menghalangi maksud dan rencana Allah di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang kita lihat dalam nats ini, bagaimana Allah menyampaikan pesan kepada Yusuf agar Yusuf bangun kemudian membawa bayi Yesus itu serta Maria untuk lari ke Mesir dan tinggal di sana sampai kemudian Allah berfirman kepadanya, sebab apa? Sebab Herodes akan mencari anak itu dan akan membunuh dia. Ketika manusia bisa dibodohi seperti Herodes yang membodohi orang-orang Majus pada waktu itu, ketika orang Majus menyampaikan berita tentang kelahiran raja orang Yahudi, dia seolah-olah senang, dia seolah-olah gembira, dia seolah-olah turut bersukacita di dalamnya, sehingga berkata, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Begitu manis ucapan, begitu enak sekali ungkapan
yang disampaikan oleh Raja Herodes. Tetapi ternyata apa yang dari mulut Herodes tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya dan yang ada di dalam pikirannya. Yang ada di dalam hatinya, yang ada dalam dirinya adalah upaya untuk menyingkirkan, membunuh, menyingkirkan yang menurut dia menjadi saingan, yang akan merebut tahtanya, merebut kekuasaannya, sehingga dia tidak rela kalau kekuasaan itu beralih dari dirinya dan menjadi milik orang lain. Sehingga dia menghalalkan segala cara. Lihatlah maksud jahat daripada Raja Herodes itu, yang diketahui hanya dia dan kemudian Allah. Allah mengetahui apa yang menjadi maksud. Apa Allah mengetahui apa yang ada dalam pikiran, dalam benak, dalam hati seorang Raja Herodes, sehingga kemudian Allah menyampaikan perintah melalui malaikat dalam mimpi daripada seorang Yusuf untuk pergi dan kemudian menyingkir ke Mesir. Itulah cara Allah untuk menggagalkan maksud dan rencana buruk itu. Dan kita bisa melihat, kalau kita bisa membaca dalam Matius pasal 2 ayat 16, benar ketika dia merasa sudah dibodoh-bodohi oleh orang-orang Majus, maka dia disebutkan menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Haus akan kekuasaan membuat Raja Herodes menjadi buta, menjadi gelap mata, menjadi kehilangan rasa kemanusiaan di dalam hatinya, di dalam dirinya, tidak peduli siapa yang akan dia korbankan, termasuk dalamnya anak-anak yang kecil, yang belum tahu apa-apa, yang belum mengenal kejahatan, anak-anak yang tidak berdosa dengan usia 2 tahun, sehingga dia melakukan perbuatan yang buruk dan yang jahat. Tapi mari kita lihat bagaimana Allah menggagalkan maksud dan rencana daripada Raja Herodes dengan mudah dan dengan cara yang sederhana. Karena itu sesungguhnya ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh Allah untuk menggagalkan rencana-rencana yang jahat yang direncanakan oleh orang-orang yang jahat itu kepada orang-orang yang benar, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita mau diingatkan supaya kita tidak memiliki rencana yang buruk, rencana yang jahat, mendesain rencana-rencana yang hebat, tetapi dalamnya penuh dengan kejahatan. Karena apa? Karena ternyata Allah itu tidak buta. Allah itu tidak tutup mata. Tetapi dia selalu menyaksikan, dia selalu melihat kita, dia selalu memperhatikan kita. Supaya dengan demikian, kita juga tidak berupaya untuk membalaskan kejahatan yang direncanakan, yang dirancang oleh orang-orang jahat terhadap orang-orang yang benar, yang percaya dan yang takut akan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak yang bisa kita baca dalam Alkitab tentang bagaimana cara Allah menyelamatkan orang-orang yang percaya. Kita boleh belajar dari Nuh bersama dengan tamunya, bagaimana mereka orang-orang yang ada Sodom Gomora yang mencoba mengelilingi rumah daripada Nuh. Mereka bersepakat jahat dan kemudian berpikir ketika mereka mengelilingi maka tidak ada ruang untuk boleh selamat, untuk boleh bebas, untuk boleh merdeka, untuk boleh bebas dari rencana jahat mereka. Tetapi ternyata Allah dengan mudah membutakan orang-orang yang jahat tersebut, sehingga Nuh dan tamunya boleh bebas dari perbuatan jahat yang telah direncanakan
dengan sematang mungkin, sehebat mungkin. Ketika berhadapan dengan Allah, semuanya tidak ada artinya. Karena itu, marilah kita mempercayakan diri kita, hidup kita, akan pertolongan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, sebab ada Tuhan yang menolong, memampukan, menguatkan kita. Dan jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab Allah kita tidak buta, tapi Allah kita melihat apa yang kita alami dan apa yang kita hadapi. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.